akan menjelaskan beberapa materi mengenai sejarah. Nah, sebelum kita ke video penjelasannya, izinkan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Nabil Fadlian Abdul Wakil. Halo, perkenalkan nama aku Rahma Dwi Islam Putri. Hai, nama aku Alfira Trisni Ramadhani. Halo, nama aku Haifa Nur Sabrina. Halo, nama aku Kristiana Hairani. Halo, nama aku Kaisa Awalia Rashmani. Nah, selamat menyimak videonya ya. Halo teman-teman, untuk mengawali video pembahasan kali ini, di sini aku akan membahas salah satu peristiwa penting yang terjadi di dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Nah, peristiwa ini terjadi hanya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, setelah membacakan proklamasinya. Pada saat Indonesia itu masih labil dan belum stabil karena adanya permasalahan politik dan juga perbedaan ideologi di dalam negeri. Nah, awalnya setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami dan menghadapi beberapa banyak tantangan. Nah, salah satunya yaitu agresi militer Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia, dan yang kedua itu perbedaan ideologi yang ada di dalam negeri karena ada beberapa kelompok, yaitu kelompok nasionalis, Islam, dan komunis. Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh Musso itu kembali aktif setelah Musso kembali dari Uni Soviet pada bulan Agustus 1948. Ia membawa gagasan Jalan Baru yang membentuk pemerintahan yang berhaluan kiri dan menolak ideologi yang didominasi oleh kaum nasionalis. Nah, ketegangan politik di sini tuh semakin meningkat dan juga ekonomi saat itu sedang sulit, maka si kondisinya itu semakin parah. Nah, pada tanggal 18 September tahun 1948, PKI dan organisasi sayapnya seperti FDR atau Front Demokrasi Rakyat itu melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Mereka itu memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia dan menolak pemerintah yang sah saat itu, Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Nah, pada saat itu juga terjadi perebutan kantor-kantor pemerintahan, pembunuhan terhadap aparat keamanan, tokoh agama, dan warga yang menolak ideologi mereka, yaitu ideologi komunis. Presiden Soekarno segera memberikan ultimatum, PKI harus menyerah. Namun mereka menolak sehingga TNI di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Panglima Besar Sudirman melancarkan operasi militer. Nah, akhir pemberontakan itu terjadi dalam waktu singkat. Pasukan pemerintah berhasil menguasai Madiun. Pada tanggal 30 September 1948, PKI resmi dikalahkan. Pemimpin PKI Musso itu tewas ditembak di Ponorogo. Sedangkan tokoh lainnya seperti Amir Syarifuddin itu ditangkap dan dieksekusi. Nah, pada pemberontakan di Madiun itu pastinya ada dampak dan juga maknanya. Peristiwa PKI di Madiun meninggalkan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, menegaskan bahwa Republik Indonesia menolak ideologi komunis yang mengancam persatuan bangsa. Yang kedua, memperkuat posisi pemerintah pusat dan TNI sebagai kedaulatan. Yang terakhir, itu menjadi peringatan akan bahaya politik dan konflik ideologi di masa-masa awal kemerdekaan. Nah, itulah ringkasan peristiwa mengenai pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Sebuah pemberontakan yang nyaris mengguncang Republik Indonesia yang masih muda, yang baru merdeka. Nah, sejarah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan waspada terhadap paham yang bisa memecah belah bangsa. Kali ini kita bahas salah satu pemberontakan terbesar di Indonesia setelah kemerdekaan, yaitu DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia.
Nah, latar belakangnya, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, keadaan negara belum stabil. Banyak tantangan muncul, baik dari Belanda yang ingin menjajah lagi maupun pemberontakan dari dalam negeri. Salah satunya adalah DITII yang dipimpin oleh Sekar Maci Marijan Kartosuwiryo. Awalnya, Kartosuwiryo adalah pejuang kemerdekaan, namun setelah Republik berdiri, ia kecewa karena cita-citanya mendirikan negara Islam tidak terwujud. Dari kekecewaan inilah lahir pemberontakan DITII. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, Kartosuwiryo secara resmi memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di Jawa Barat. Dengan pasukan Tentara Islam Indonesia, ia ingin mengganti dasar negara kita menjadi Islam. Dari sinilah pemberontakan semakin meluas. Nah, gerakan DITII ini tidak hanya berhenti di Jawa Barat saja, tapi menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bairah, seorang ulama sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan. Awalnya ia mendukung Republik, tapi karena kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat, akhirnya ia bergabung dengan DITII. Yang kedua ada di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Ia sebenarnya perwira TNI, namun merasa tidak puas dengan pemerintah pusat, sehingga memilih membawa pasukannya bergabung dengan DITII. Gerakan ini cukup kuat karena basisnya di daerah pegunungan Sulawesi Selatan. Terus ada di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah, seorang komandan laskar. Ia juga kecewa terhadap pemerintah setelah pembubaran laskar-laskar rakyat, lalu memilih bergabung dengan Kartosuwiryo. Yang terakhir, di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar, seorang tokoh lokal yang juga pernah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Sama seperti tokoh lainnya, ia juga kecewa terhadap kebijakan pemerintah sehingga mendirikan DITII di wilayahnya. Kemudian, pemerintah Indonesia tentu saja tidak tinggal diam. Berbagai operasi militer dilancarkan. Salah satunya yang terkenal adalah Operasi Pagar Betis di Jawa Barat, di mana rakyat ikut membantu TNI mengepung gerakan DITII. Selain operasi militer, pemerintah juga melakukan pendekatan politik dengan memberikan amnesti kepada anggota yang mau menyerah. Akhirnya kekuatan DITII semakin melemah. Nah, yang terakhir, pada tahun 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh TNI. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati. Setelah itu, gerakan DITII secara perlahan runtuh dan tidak lagi menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Halo, di sini aku mau menjelaskan tentang sejarah Angkatan Perang Ratu Adil atau yang biasa disebut dengan APRA. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Kudeta yang terjadi di Bandung pada 23 Januari 1950 ini menunjukkan gejolak politik dan militer pada masa transisi dari Republik Indonesia Serikat menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa latar belakang yang terjadi pada sejarah APRA ini. Yang pertama ada hasil konferensi meja bundar. KMB pada 1949 memutuskan pembubaran KNIL, Tentara Kerajaan Hindia Belanda, dan memasukkan anggotanya ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Rencana ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mantan tentara KNIL yang khawatir akan diskriminasi dan mendapat perlakuan buruk dari TNI. Yang kedua ada kepentingan Westerling. Raymond Westerling, mantan kapten KNIL, memanfaatkan kekhawatiran ini untuk mengumpulkan sekitar 8.000 pasukan yang mayoritas terdiri dari mantan KNIL dan mendirikan milisi APRA. Ia menggunakan mitos Ratu Adil dari Ramalan Jayabaya untuk menarik simpati masyarakat. Yang ketiga ada perpecahan politik federalis versus unitaris. Terdapat ketegangan antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara federal
atau RIS dan kelompok yang menginginkan pembentukan Negara Kesatuan atau NKRI. Westerling bersekongkol dengan kelompok federalis termasuk Sultan Hamid II dari Pontianak yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Yang terakhir ada dukungan Sultan Hamid II. Sultan Hamid II yang saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Kabinet RIS merasa posisinya terancam oleh langkah-langkah pemerintah RIS menuju negara kesatuan. Ia bersekongkol dengan Westerling untuk melakukan kudeta dan membunuh para pemimpin Republik Indonesia. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mempertahankan bentuk negara federal. APRA bertujuan mempertahankan keberadaan negara-negara bagian bentukan Belanda, khususnya negara Pasundan, yang terancam dibubarkan oleh pemerintah RIS. Yang kedua ada mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Westerling menuntut pemerintah RIS mengakui APRA sebagai tentara resmi di negara Pasundan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah menggulingkan pemerintahan RIS. Rencana Westerling dan Sultan Hamid II adalah menculik dan membunuh para menteri kabinet RIS serta para petinggi militer, termasuk Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IV dan Kolonel Simatupang. Selanjutnya ada kronologi kejadian. Pada 5 Januari 1950, Westerling mengirimkan ultimatum kepada pemerintah RIS yang menuntut pengakuan terhadap negara Pasundan dan APRA. Ia mengancam akan terjadi pertempuran besar jika tuntutannya tidak dipenuhi dalam waktu 7 hari. Yang kedua, pada tanggal 10 Januari 1950, Wakil Presiden Muhammad Hatta memerintahkan penangkapan Westerling. Namun, Westerling mengakui rencana ini lebih dulu, sehingga ia mempercepat aksi kudetanya. Yang selanjutnya terjadi pada 23 Januari 1950. Pasukan APRA yang terdiri dari sekitar 800 tentara bergerak dari Cimahi dan menyerang markas divisi Siliwangi di Jalan Lembong, Bandung. Serangan membabi buta ini menewaskan banyak tentara Republik Indonesia, termasuk Letkol Adolf Lembong. Yang keempat ada kegagalan di Jakarta. Pada saat yang sama, pasukan APRA yang dikirim ke Jakarta gagal melaksanakan misi penculikan dan pembunuhan para pemimpin Republik Indonesia. Rencana ini terbongkar berkat laporan dari S. Parman dan sigapnya TNI. Yang terakhir ada perlawanan TNI. Pasukan TNI segera melakukan perlawanan dan berhasil memukul mundur pasukan APRA di Bandung. Segitu aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. See you. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan Andi Agis. Nah, di sini gerakan Andi Agis memiliki tujuan. Nah, tujuan gerakan Andi Agis adalah untuk mempertahankan NIT. Namun, pemerintah NIT sendiri justru kecewa apa yang dilakukan Andi Agis. Nah, di sini ada latar belakang pemberontakan Andi Agis. Latar belakang pemberontakan Andi Agis adalah penolakan Andi Agis dan kelompoknya terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk menyatukan negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta penolakan masuknya TNI ke Makassar yang mereka anggap sebagai ancaman bagi eksistensi NIT dan pasukan Kenil di Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada detail latar belakang pemberontakan Andi Agis. Nah, pertama, penolakan terhadap penyatuan NIT, ketidakpuasan terhadap masuknya TNI. Yang ketiga, konflik kepentingan antara golongan federalis dan unitaris. Yang keempat, ada pembentukan pasukan bebas. Nah, di sini ada proses penumpasan pemberontakan dimulai dengan pemerintah RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta mengeluarkan ultimatum kepada Andi Agis pada 8 April 1950. Ultimatum ini berisi perintah agar Andi Agis menghentikan aksinya, menyerahkan diri, dan membubarkan pasukan dalam waktu 4 kali 24 jam. Nah, di sini untuk
peristiwa Andi Ajis hanya berlangsung 1 hari karena TNI dengan cepat mengambil alih ke keamanan di Makassar. Nah, kejadian ini membuat Andi Ajis diminta menyerahkan diri. Selanjutnya, proses pengadilannya yang memakan waktu cukup lama. Kata kuncinya untuk peristiwa ini, Andi Ajis, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini mempercepat penghapusan dualisme dalam militer Indonesia, khususnya antara pasukan Eskenil dan pasukan dari Republik Indonesia. Pemerintah pusat semakin menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi pasukan daerah yang beroperasi acara independen tanpa koordinasi dengan pusat. Nah, untuk korban-korban peristiwa Andi Ajis, yang pertama itu ada 3 korban ya, ada 3 korban, 3 anggota polisi dan 1 anggota pasukan Andi Ajis tewas serta 4 orang luka-luka. Nah, untuk cara menumpas pemberontakannya itu ada 2 cara mengatasi pemberontakan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu operasi militer dan diplomasi. Akhir pemberontakan Andi Ajis akibat terbentuk pasukan bebas. Namun pada 15 April 1950 Andi Ajis ditangkap dan diadili, menghadapi hukuman penjara sebelum akhirnya dibebaskan bersyarat. Ia meninggal dunia pada 11 Januari 1984 akibat serangan jantung. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya seputar tentang gerakan Andi Ajis dan meninggalnya kapan. Nah, di sini kenapa sih Andi Ajis ingin mempertahankan NIT? Nah, di sini Andi Ajis menilai bahwa aparat APRIS harus bertanggung jawab atas gangguan keamanan yang terjadi di NIT. Nah, itu kenapa Andi Ajis sangat giat ya untuk mempertahankan NIT. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya tentang gerakan Andi Ajis. Halo teman-teman, nah sekarang saya akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah jadi, gerakan ini tuh adalah cerminan dari kompleksitas transisi kekuasaan dan tantangan persatuan bangsa di masa-masa awal Republik. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Belanda berupaya membentuk negara-negara federal di Indonesia. Salah satunya adalah Negara Indonesia Timur atau NIT, di mana Maluku termasuk di dalamnya. Namun, ketika NIT dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan beberapa tokoh Maluku Selatan. Mereka merasa hak-hak dan otonomi mereka akan terabaikan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Didorong oleh kekhawatiran tersebut, pada 25 April 1950, sekelompok tokoh federalis yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Somokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Tujuan mereka adalah membentuk negara yang berdaulat dan terpisah dari Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melihat proklamasi RMS sebagai tindakan separatis yang mengancam keutuhan bangsa. Oleh karena itu, Presiden Soekarno memerintahkan operasi militer untuk menumpas gerakan ini. Operasi militer ini dikenal dengan Operasi Tikora dan Operasi Ampera. Perlawanan dari pasukan RMS cukup kuat karena mereka terdiri dari mantan anggota KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang memiliki pengalaman tempur. Pertempuran sengit terjadi, terutama di Ambon, dan menyebabkan banyak korban jiwa. Pada akhirnya, kekuatan militer RMS berhasil dipatahkan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pusat kekuasaan RMS berhasil direbut oleh TNI, dan pada 1963,
pemimpinnya, Dr. Saumokil, berhasil ditangkap. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati pada tahun 1966. Meskipun secara militer RMS telah dikalahkan, namun gerakan ini tidak sepenuhnya mati. Para pengikutnya di pengasingan, terutama di Belanda, masih melanjutkan perjuangan politik hingga hari ini. Nah, meskipun tidak lagi menjadi ancaman militer bagi Indonesia, RMS tetap menjadi bagian penting dari catatan sejarah kita sebagai pengingat tentang betapa kompleksnya perjuangan untuk mempertahankan kesatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan dan juga kepentingan. Nah, teman-teman, demikianlah sedikit penjelasan dari saya mengenai Republik Maluku Selatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau di sini saya akan menjelaskan materi tentang PRRI dan Permesta. Setelah Indonesia merdeka, masih muncul beberapa pemberontakan dari dalam negeri. Dua di antaranya adalah PRRI dan Permesta yang terjadi pada akhir tahun 1950-an. Kedua gerakan ini lahir karena ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat, terutama dalam hal ekonomi, politik, dan pembangunan yang dianggap tidak merata. Selanjutnya, PRRI yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Deklarasinya 15 Februari 1958 di Padang, Sumatera Barat. Tokoh utamanya yaitu Djarifuddin Prawiyanagara, Ahmad Hussein, dan Simbolon. Latar belakangnya, pembagian hasil ekonomi tidak adil. Yang kedua, pembangunannya hanya berfokus di Jawa. Yang ketiga, dominasi politik Jawa terlalu kuat. Dan selanjutnya ada tujuan. Tujuannya adalah menuntut pemerataan pembangunan dan perbaikan sistem pemerintah. Akhir ditumpas melalui operasi militer berakhir sekitar tahun 1961. Selanjutnya ada Permesta. Permesta yaitu Perjuangan Rakyat Semesta. Deklarasinya 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi. Tokoh utamanya Letko Venj Sumual. Latar belakangnya yang pertama, daerah luar Jawa merasa dianaktirikan. Yang kedua, pembangunan hanya berpusat di Jawa. Tujuannya yaitu menuntut otonomi daerah yang lebih luas dan pembangunan yang merata. Akhir ditumpas oleh pemerintah pusat resmi berakhir pada 1961. Persamaan PRRI dan Permesta sama-sama merupakan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat dipimpin oleh tokoh militer daerah, mendapat dukungan luar negeri. Sama-sama berakhir dengan operasi militer pemerintah pusat pada tahun 1961. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi adalah contoh bagaimana ketidakpuasan daerah bisa menimbulkan pemberontakan. Namun, pada akhirnya keduanya gagal dan justru memperekat persatuan Indonesia bawah pemerintah pusat. Dan peristiwa ini kita belajar bahwa pemerintah, pembangunan, dan komunikasi pusat daerah sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak dan menonton videonya sampai akhir. Semoga penjelasan dari video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.